Halo Sobat DSK, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas film action fantasi yang berjudul Atlas. Film terbaru yang akan dirilis tahun 2024. Film ini yang menceritakan kecanggihan masa depan. Namun ada hal yang tidak beres muncul saat beberapa robot mulai memberontak, di mana bumi kini berubah menjadi sangat canggih dan dipenuhi oleh robot. Selama berpuluh-puluh tahun mereka hidup berdampingan sampai adanya para robot tiba-tiba melakukan pemberontakan dan mulai melanggar protokol keamanan. Karena serangan para robot masih berlanjut, alhasil lebih dari jutaan orang tewas dan masih terus bertambah. Pihak pemerintah kemudian menyebutkan kalau robot AI pertama yang menjadi teroris sekaligus pelopor dari kejadian ini adalah robot bernama Harlan. Karena serangan balasan itu, Harlan kalah telak dan terpaksa meninggalkan bumi. Tapi sebelum itu, ia meninggalkan pesan kalau ia akan kembali beralih ke 28 tahun kemudian. Di suatu malam, sekolah pro tentara melakukan operasi untuk menangkap robot teroris yang bernama Casco. Namun, saat hendak menyergap, pasukan itu malah terlebih dahulu diledakkan oleh Casco. Beberapa kali tembakan kemudian diarahkan ke Casco, tapi ia berhasil menghindarinya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Dengan sangat mudahnya, Casco mengalahkan tentara itu. Sampai akhirnya mereka memancing Casco untuk turun sampai ke lantai dasar, di mana mereka sudah memasang perangkat elektronik untuk melumpuhkannya. Akhirnya Casco berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke markas KPI. Di pagi harinya, tepatnya di Los Angeles, Atlas Tepat yang kini sudah dewasa berusaha bangun dari tidurnya. Selain sudah dewasa, Atlas juga menjadi seorang analis yang sangat cerdas. Lalu melihat berita yang menginfokan tentang penangkapan agen Casco yang ternyata merupakan mata-mata Harlan. Mengetahui kembalinya Casco, Atlas pun langsung pergi ke kantornya di markas di koalisi atau KPI. Setibanya di markas KPI, Kolonel Banks menentang agar Atlas tidak dilibatkan dalam misi penangkapan Harlan. Namun Jenderal bernama Bud tetap mau melibatkan Atlas karena ia satu-satunya orang yang kenal dekat dengan Harlan. Atlas juga berhasil selamat setelah kematian ibunya yang dibunuh oleh Harlan. Where is he? Tak lama kemudian Atlas dan Jenderal Bud masuk ke ruangan interogasi untuk menanyai Casco yang hanya tinggal kepalanya saja. Dalam interogasinya, Casco menolak semua pertanyaan Atlas, sehingga Atlas terpaksa menggunakan trik tipuan terbarunya untuk menganalisa kode AI dan menyelidiki pikiran Casco. Atlas menemukan informasi lokasi Harlan yang berada di planet GR39 di galaksi Andromeda. Casco kemudian mencoba membunuh Atlas dengan melemparkan shuriken dari mulutnya. Tapi untungnya Atlas memasang pertahanan sehingga bisa menahan shuriken tersebut. Dan untuk mematikan Casco, Atlas pun menghancurkan kepala Casco dengan menggunakan catur magnet yang selalu ia bawa. Setelah rapat, Jenderal Bud berencana melakukan misi pergi ke galaksi untuk menangkap Harlan. Dan misi ini akan dijelaskan oleh Kolonel Banks serta para rangernya.
Namun, Atlas langsung meminta mereka untuk menghentikan misinya, karena Atlas yakin kalau Harlan memiliki pasukan yang lebih cerdas dan bisa saja membunuh para Ranger Bank. Meskipun sudah diperingati oleh Atlas, Bank tetap mengotot untuk menangkap Harlan. Bank selalu membawa Atlas ke hangar, di mana ia menunjukkan robot ARC generasi terbarunya yang dirancang untuk neuro dan bisa dikendalikan oleh manusia. Robot itu dinamai dengan Zoo. Bank juga menunjukkan pemancar di belakang telinganya yang bisa terhubung dengan saraf robot tersebut. Dan dengan pasukan robot ini, Bank sangat yakin bisa mengalahkan Harlan. Atlas kemudian memohon kepada Jenderal Bot untuk memasukkannya ke dalam misi ini, karena selama ini Atlas sudah bekerja keras untuk mempelajari tentang Harlan. Di hari berikutnya, Atlas dan yang lainnya mulai berangkat ke konstelasi Andromeda menggunakan pesawat luar angkasa yang disebut sebagai Biap. Di tengah perjalanan, Atlas melihat foto dirinya bersama ibunya dan juga Harlan, di mana dulunya mereka bertiga hidup bersama layaknya keluarga tanpa membedakan robot dan manusia. Di saat itu juga Atlas dipanggil untuk rapat bersama Ranger lainnya. Atlas menunjukkan lokasi pendaratan di planet GR39 Andromeda. Yang atmosfernya sangat beracun. Jadi mereka pun harus tetap menggunakan respirator untuk tetap bernafas. Dan inilah saatnya Atlas harus menemukan Harlan. Meskipun misi ini sangat berbahaya, Jenderal Bot menginginkan Atlas untuk ikut bersama Bank. Setelah rapat selesai, Kolonel Bank memperingatkan seluruh para Ranger untuk selalu waspada karena Harlan bisa menyerangnya kapan saja. Singkat cerita, mereka tiba di wilayah planet GR39 Andromeda. Kolonel Bank meminta anak buahnya untuk mengecek kelengkapan robot ARC-nya. Kolonel Bank lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap masuk robot ARC-nya masing-masing. Dia juga menyuruh Atlas untuk masuk, namun Atlas menolak karena suatu alasan. Tiba-tiba puluhan roket berdaya ledak tinggi menghantam mereka. Ternyata serangan roket itu dari Harlan yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Dalam serangan ini, Banks menangkap Atlas dan masukkannya ke dalam ARC. Tepat setelah itu, Atlas terlempar keluar dan diinstruksikan oleh Banks agar bertemu di titik pendaratan. Namun, begitu mereka masuk ke atmosfer, ternyata sudah ada banyak sekali drone menyerang mereka yang mulai menembaki para Ranger. Tembakan demi tembakan pun diluncurkan dari drone pengintai milik Harlan. Mereka berhasil menjatuhkan pesawat induk dan semua Ranger yang dipimpin oleh Kolonel Bank. Untungnya ARC Atlas tidak terkena tembakan. Atlas berusaha menghindar dari jatuhnya pesawat induk dan berusaha menyalakan robot ARC-nya. Sebelum jatuh ke tanah, Atlas berhasil menyalakan ARC-nya. Meskipun dia jatuh juga, yang membuat Atlas jatuh pingsan. Atlas lalu mencoba berkomunikasi dengan Ranger lainnya melalui Smith. Namun ia tidak mendapatkan jawaban dari satupun Ranger. Di sini Atlas lagi ingin menyatukan neuronya dengan Smith, sehingga keduanya saling menyatu, tapi belum bisa berkomunikasi. Tak lama Smith kemudian menemukan lokasi jatuhnya IA yang lain,
yang jarak lokasinya 98 km. Atlas selalu menjalankan agar robot Smith berjalan saja, karena jika terbang, mereka Harlan akan mendeteksi pergerakan mereka. Di monitor, Atlas sudah mendapatkan peringatan kalau robot ARC-nya maksimal bertahan selama 22 jam. Ia harus segera mencari kapsul pertolongan sebelum kehabisan energi. Scan for passcode. Atlas mencoba mensinkronkan lagi dengan Smith, namun masih belum sempurna. Akhirnya Atlas mencoba mencari titik lokasi jatuhnya kapsul penyelamat dan juga titik jatuh para ranger yang lainnya. Atlas kemudian berjalan kaki guna menghindari drone pengintai Harlan. Di tengah perjalanan, Atlas meminta Smith untuk memperlihatkan persenjataan yang ia miliki. Atlas juga mencoba membangun berkomunikasi dengan Smith. I am a computer program named Smith. Smith mencoba membaca pikiran Atlas, namun gagal karena Atlas orang yang sangat jenius. Hal itu membuat Atlas marah dan memperingatkan Smith jangan mencoba membaca pikirannya. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya Atlas sampai di sebuah hutan, di mana itu titik lokasi terjatuhnya Ranger yang penuh dengan mayat para Ranger serta robot ARC-nya. Atlas lalu melihat sekeliling dan benar-benar tidak menemukan satupun Ranger yang masih hidup. Di saat itu juga Atlas melihat robot Zoo milik Banks, namun tidak menemukan tubuh Banks di dalamnya, yang artinya Banks masih selamat. Di waktu yang sama, tiba-tiba Smith mendeteksi adanya pergerakan di sekitar mereka. Dan saat ditelusuri, ternyata itu adalah pasukan robot milik Harlan yang dipimpin oleh kloningan Gasco. Atlas pun meyakini kalau Banks dan para rangernya terbunuh oleh Gasco dan lainnya. Atlas lalu mencoba kabur dari tempat itu, namun keberadaannya segera diketahui oleh Gasco yang langsung mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Smith sengaja masuk ke dalam badai atmosfer untuk mengalihkan pandangan mereka, yang bikin Smith malah terlempar Atlas, that is not advisable. dan berakhir diberondong peluru oleh pasukan Gasco. Alhasil Atlas pun terpaksa menggunakan bom ion yang seketika bisa menghancurkan para musuh di sekitarnya. Tetapi hebatnya, setelah ledakan mereda, tubuh Gasco masih utuh, sampai tanah yang dipijak oleh Gasco tiba-tiba mulai bergerak. Dan ternyata itu efek dari ledakan ion yang menyebabkan terbentuknya kawah. Selang tak lama tanah pun amblas dan membuat Atlas dan Gasco masuk ke dalam lubang jurang. Karena kejadian ini, kaki Atlas mengalami patah tulang. Smith lalu memindai lukanya dan mulai mengobati kaki Atlas. Ia harus menahan rasa sakit dalam beberapa menit pemindaian. Kemudian Smith memberitahu Atlas kalau tulang keringnya patah. Would this be an appropriate time for humor? Mendengar itu, Atlas terlihat sangat sedih. Smith kemudian meminta Atlas untuk menyinkronkan lagi. Dan agar Atlas tetap bisa bertahan, ia pun terpaksa memakai pemancar neuro di belakang telinganya, agar Atlas dan Smith bisa terhubung satu sama lain. Di sisi lain, Gasco muncul dari reruntuhan, melapor ke Harlan yang berada di markas kalau ia kehilangan jejak Atlas. Harlan pun menginstruksikan Gasco agar tetap mencari Atlas. Rupa-rupanya Harlan telah berhasil menangkap Kolonel Banks. Ia lalu menyiksa Banks untuk mengekstraksi chip di matanya. Sementara itu, Atlas menjawab beberapa pertanyaan dari Smith. Oh, so you're in my head and the only thing you learn how to do is curse? Agar keduanya bisa saling sinkron. Namun Smith mengatakan daya pikir Atlas sangatlah susah ditembus karena Atlas terlalu jenius. Smith lalu menyebutkan nama Harlan
Dan dari situlah Atlas mulai bercerita kalau Harlan itu diciptakan oleh ibunya untuk melindungi umat manusia. Tapi ada sesuatu yang salah pada Harlan, sehingga si Harlan mulai membunuh manusia. Yes. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Atlas serta Smith akhirnya tersinkron, namun belum sempurna dan masih 40% saja. Atlas terlihat sudah bisa mengakses sebagian robot ARC-nya. If we engage maximum thrusters, Smith memberitahu Atlas kalau mereka terkubur sekitar 500 meter dari permukaan tanah. Untuk mencapai ke permukaan, mereka harus menggunakan sistem pelontar, di mana sistem itu akan menghabiskan sebagian energi mereka. Sampai di sini Atlas berhasil sinkron 60%, yang mana hal itu dapat membuat Atlas mengakses semua senjata dengan efisien. more than Atlas or Smith. Tanpa Something mereka great sadari, drone milik Casco berhasil menemukan keberadaan mereka. Selang tak lama, Smith mendeteksi adanya Casco di sekitar mereka. Atlas pun langsung menyuruh Smith untuk menanam ranjau di tengah bukit batu. Dan begitu Casco lewat, Smith langsung meledakkan ranjau tersebut, yang seketika menghancurkan Casco. Setelah ledakan mereda, Atlas mendekati tempat kejadian. Atlas lalu menghancurkan kepala Casco dan melihat ke dalam sistemnya untuk melacak pangkalan Harlan. Setelah menemukan lokasi Harlan, Atlas pun nekat pergi ke sana. Namun Smith menghentikannya. Dia menyarankan agar mereka pergi ke kapsul penyelamatan karena energi mereka yang hampir habis. Bahkan Smith juga bersikeras menggunakan koneksi sarafnya untuk memblokir motorik Atlas agar tidak nekat pergi sendirian. Atlas kemudian menegaskan kalau jika kita tidak menghancurkan markas Harlan, maka kematian teman-teman mereka akan sia-sia. Smith pun menuruti perkataan Atlas, dan mereka pun pergi menuju ke markas Harlan. And do you think you have a soul? I think everything has a Di tengah perjalanan, mereka berdebat tentang teknologi IA, di mana Smith mengaku kalau ia memiliki jiwa layaknya seperti manusia, dan Atlas mengaku kalau ia tidak percaya dengan IA. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas Harlan. Di sini Smith kemudian memasang suar sebagai tanda akan keberadaan mereka. Sana Atlas telah menemukan kalau Harlan mengambil alih kapal Baib, yang mana kapal itu terdapat bom karbon yang daya ledaknya bisa menghancurkan separuh planet. Yang pada awalnya Bang akan menggunakan bom tersebut untuk menghancurkan pasukan Harlan. Namun karena bom tersebut berada di tangan Harlan, maka bom tersebut akan ia gunakan untuk menghancurkan separuh bumi. Sementara itu di bumi, General Bot diberitahu oleh bawahannya kalau ia menerima sinyal suar mara bahaya yang tadi dipasang oleh Smith. Dari sini General Bot menyadari kalau Atlas diserang dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan. Put all forces on the ready to initiate emergency. Smith serta Atlas kemudian ditangkap oleh cloningan Casco yang ketiga. Atlas kemudian dibawa ke markas Harlan. Di sana ia bertemu dengan Harlan. Ia mengungkapkan kalau ia ingin menghancurkan sebagian umat manusia. Harlan mengatakan kalau bumi terancam hancur akibat ulah manusia. Humans continue to threaten every other species as well as their homes. Maka dari itu, Harlan berencana memusnahkan sebagian besar umat manusia. Setelah itu ia akan memimpin umat manusia tersisa, yang artinya Harlan ingin IA memimpin umat manusia. Harlan lalu mengaku kalau untuk menjalankan misi ini, ia harus menunggu Atlas terlebih dahulu. Ini dikarenakan akses hitam atau pertahanan perlindungan bumi tersembunyi di dalam otak Atlas. Maka dari itu, Harlan sengaja mengirimkan ke bumi. Harlan kemudian membawa Atlas ke sebuah ruangan dan mengatakannya di samping bank yang sebelumnya sudah diambil kode akses kapal BAP-nya.
Harlan lalu lanjut mengekstrak kode chip dari kepala Atlas. Setelah mendapatkan kodenya, Harlan kemudian mengungkapkan kalau Atlas hanya memiliki 5 menit sebelum oksigennya habis. Setelah Harlan pergi, Banks yang sudah sadar meminta Atlas untuk meminta bantuan Smith, karena sebenarnya Smith masih bisa dihidupkan losing enough blood. selama reaktornya tidak hancur. Banks selalu memberi Atlas pemancar neuro miliknya, sehingga ia bisa menghubungi Smith. Namun Atlas mengaku kalau dirinya belum sepenuhnya tersinkron dengan Smith. Hal itu karena Atlas tidak mau membuka semua masa lalunya kepada Smith. Smith yang sudah tersadar lalu sengaja memberi Atlas pertanyaan terakhir. Dan disitulah Atlas mengetahui kesalahannya, di mana dirinya yang dulu membantu Harlan meretas sistemnya sendiri. Semua ini Atlas lakukan karena Atlas sempat iri kepada ibunya, yang terlihat lebih peduli dengan Harlan. Atlas lalu sengaja menyingkronkan dirinya dengan si Harlan, I thought if I was more like him, maybe she's coming. sehingga Harlan bisa melihat masa depan yang bakal hancur akibat ulah manusia. Dari situlah Harlan terlepas dari program dan mulai membangkitkan para robot AI di sekitarnya, termasuk Casco. Harlan lalu dengan sengaja mengontrol Dr. Snapwood agar melakukan bunuh diri. Mom? Mommy? Harlan! Atlas mencoba menolong ibunya, namun dihentikan oleh Casco. Harlan kemudian mulai membaca pikiran ibunya Atlas. Lalu Harlan mengambil senjata dan membunuhnya. Untungnya pada saat itu Atlas berhasil melarikan diri, dan dari situlah Atlas mulai tidak percaya lagi dengan teknologi AI. Of this alone your whole life. Selang tak lama Atlas dan Smith kemudian sinkron secara sempurna, sehingga Atlas bisa mengendalikan Smith sepenuhnya hanya dengan pikirannya saja. Atlas lalu mengarahkan agar Smith menemukan dan melepaskan ikatan mereka. Setelah melepaskan Atlas dan Banks, Smith menginfokan kalau Harlan sedang menyiapkan bom karbon dan kapal baib untuk membakar atmosfer bumi. Dan itu akan dilakukan dalam waktu 4 menit 30 detik dari sekarang. Atlas pun merencanakan perlawanan dengan mempersenjatai Smith dengan alat seadanya. Terlihat pasukan Harlan yang sudah siap menghadang Atlas. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Harlan yang dipimpin oleh Casco muncul untuk membunuh Atlas. Namun sebelum mereka masuk ke ruangan, Smith dan Atlas terlebih dahulu keluar dan mulai melakukan serangan ke pasukan Harlan. Dalam serangan itu Atlas dan Smith terkepung oleh pasukan Harlan yang jumlahnya semakin banyak. Namun saat itu juga Atlas melihat Banks yang berusaha meraih senjatanya untuk membidik bahan bakar yang kemudian meledakkan pasukan Harlan. Smith dan Atlas lalu segera berlari dari ruangan dan akhirnya berhasil lolos dari ledakan besar tersebut. Setibanya di luar, keduanya menggunakan skenario serangan yang hanya satu kali serangan mampu menghancurkan para musuh secara massal. Tak lama kemudian Harlan pun datang dan segera menemui Smith dengan peledak. Di saat itu juga mereka mendapatkan kalau waktu telah habis dan kapal BA mulai lepas landas. Atlas lalu menyuruh Smith agar fokus menemui pesawat yang membawa bom karbon. Namun pesawat itu berhasil lepas landas. Atlas meminta Smith untuk menembakkan roket termonya, dan Harlan terus menembakinya. Sistem memberitahu kalau roket di luar jangkauan dan belum terisi 100%. Namun Atlas memaksa Smith untuk meluncurkannya. Dan dengan kerjasama yang akurat, mereka berhasil meledakkan kapal biap tanpa membuat bom karbon meledak. Dan
Tapi ledakan yang dihasilkan membuat puing-puing pesawat mulai berjatuhan. Smith pun langsung lari mencari tempat untuk berlindung. Setelah api mereda, mereka bertemu dengan Harlan yang ingin membunuh Atlas. Atlas, Harlan yang tidak akan mudah melepaskannya karena telah menggagalkan rencananya. Dengan memanfaatkan kecepatannya dan pedang yang dapat dengan mudah memotong baja. Meskipun sempat mengungguli Harlan, tapi serangan dari Harlan tetap saja sulit untuk diantisipasi oleh Smith dan juga Atlas, sehingga mereka mengalami kerusakan yang cukup fatal. Harlan kemudian mengaktifkan pandangan plasmanya dan mulai melukai Smith. Dalam pertempuran itu, Harlan memodifikasi pedangnya menjadi sebuah pecut. Hal itu pun membuat Atlas kewalahan. Smith lalu menyerang Atlas agar menghadapi Harlan dengan cara seperti main catur. Setelah itu mereka membaca gerakan Harlan dan berhasil memotong lengan Harlan. Namun Harlan tak menyerah. Ia menyentuhkan kembali tangannya dan mulai menyerang balik keduanya. Smith kemudian berusaha melindungi Atlas dari serangan Harlan. Harlan kemudian menyerang bagian punggung Smith, mengincar reaktor untuk melumpuhkannya. Serangan itu cukup efektif membuat Atlas jatuh pingsan. Charge! Smith kemudian mengeluarkan Atlas dari tubuhnya karena Harlan terus menyerangnya dan ia sudah tidak bisa bertahan melindunginya lagi. Smith menatap Atlas untuk yang terakhir kalinya sebelum Harlan merusak reaktor utamanya. Don't worry. It's almost Harlan mendapati kalau Atlas telah hilang. Dan tiba-tiba Atlas memukul Harlan dari belakang. Atlas kemudian menggunakan menteri caturnya untuk merestart Harlan. Atlas kemudian mendatangi Harlan dan mengambil CPU-nya. Dan akhirnya Harlan pun meninggal. Setelah itu Atlas mengungkapkan rasa sedihnya karena Smith terluka parah. We can transfer the remaining fusion to the backup engines. It's not enough. Dari sinilah Atlas mulai sadar bahwa IA sama seperti manusia. Ada yang jahat dan juga ada yang baik. Smith juga memberinya permen kopi kesukaannya sebelum Smith meninggal. You're welcome. Di pagi harinya, tim penyelamat tiba dan membawa Atlas kembali ke bumi. Beberapa minggu kemudian, Jenderal Booth mengunjungi Atlas di rumahnya untuk mengucapkan terima kasih atas perbuatannya dan memberi tanaman plenty yang sebelumnya ia temukan di planet. He had named it Lanty. Sang jenderal juga menjelaskan kalau CPU Harlan terlalu rumit dan harus membutuhkan bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Tak lama kemudian Atlas bergabung menjadi Ranger. Ia lalu menguji model IRC terbarunya. Dan saat dijalankan mekanis terbarunya, IA kemudian menanyakan kabar pilotnya dan menebak namanya. Diketahui ternyata itu adalah Smith. What is your name? Atlas Maru Shepard. What's our Ternyata Smith berhasil diprogram ulang. Dan film pun berakhir. Sekian episode film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Salam Sobat ISK.